Kami dari media Islam ingin menanyakan tentang keberedaran video yang berjudul Kisruh pelaksanaan Jumat di Masjid Al-Izzah Krumane 20 Mei yang sekarang sedang beredar di YouTube. Yang bahwa dalam video itu menuduh bahwa yang membuat kericuhan dalam masjid pada hari itu, Jumat 20 Mei itu adalah FPI, dan juga yang dituduh Tengku sebagai pedalangnya dalam terjadi kericuhannya. Ini bagaimana tanggapan Tengku? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham, dan segala puji bagi Allah. Kita akan menjelaskan yang sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya FPI tidak terlibat dalam masalah ini lebih jauh. Kita hadir pada waktu itu cuma memenuhi undangan daripada pihak ulama dan tokoh masyarakat Muara Batu yang telah lama berjuang untuk mengembalikan masjid itu menjadi masjid yang sesuai dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan imam masjid lama sudah diberhentikan atau SK sudah dicabut oleh Bupati. Jadi setahu kami, menurut informasi bahwa masjid itu, masalah di Masjid Krumane sudah clear, sudah ada keputusan Bupati. Maka kami hadir karena sudah ada keputusan Bupati bahwa masjid itu kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dan sesuai dengan keputusan Muzakarah Ulama di Banda Aceh beberapa bulan yang lalu. Maka kita hadir pada waktu itu. Kita ikut hadir untuk menyemarakkan dan untuk menjalin ukhuwah sesama gerakan Ahlussunnah wal Jamaah untuk salat bersama di sana. Tidak ada tujuan lain ke sana. Maka kita instruksikan kepada seluruh laskar FPI untuk menggunakan seragam FPI karena tidak ada tujuan lain kecuali tujuan memenuhi undangan untuk salat jamaah bersama, untuk salat Jumat bersama. Kemudian sesampai di Masjid Al-Izzah Krumane, laskar kita tidak ada masalah apa-apa, cuma masalahnya untuk melaksanakan salat Jumat di sana. Kemudian laskar kita masuk ke masjid dalam keadaan aman, tertib, dan tidak ada tujuan lain. Terus saya pada waktu itu juga ikut hadir ke Masjid Al-Izzah. Setelah saya wudu, kemudian saya lihat di masjid sudah penuh. Kemudian imam kemudian azan sudah dikumandangkan. Setelah azan, langsung saya dengar khutbahnya sudah khatibnya sudah di atas mimbar. Artinya azan cuma satu kali. Maka pada waktu itu saya keluar dari masjid itu, salat di masjid salah satu masjid di Kecamatan Gandapura bersama Abati Bababulu. Habis Jumat, setelah keluar dari Jumat, saya mendengar informasi bahwa di Masjid Krumane itu ada sedikit kericuhan. Cek, rupanya kericuhan itu bersumber daripada salah seorang masyarakat yang sedang memperjuangkan agar khatib itu, agar azan 2 kali berlaku di Masjid Krumane, di Masjid Al-Izzah Krumane, dan agar khutbah, agar khatib memegang tongkat. Warga itu ingin membawa tongkat. Ya, warga tersebut mendesak khatib untuk mengulangi khutbah dan ingin membawa tongkat. Tetapi ada pihak yang tidak setuju dengan pegang tongkat dan tidak setuju dengan ulang khutbah, menghalangi, sehingga terjadilah tolak menolak, sehingga terjadilah bahkan sampai kita dengar informasi tonjok menonjok. Akhirnya laskar FPI bangun untuk menenangkan massa, untuk menenangkan dua pihak yang lagi ribut. Maka coba lihat di video itu, laskar FPI yang angkat-angkat tangan, yang suruh masyarakat duduk, yang suruh semua massa itu duduk, jangan ribut di masjid. Sampai ada yang baca wakulja, itu ya dari kalangan masyarakat. Jangan di video itu disebut laskar FPI itu menerapkan yel-yel. Itu ya cuma yang dibaca wakulja, yang baca masyarakat, bukan laskar FPI. Kalau itu laskar FPI, sungguh sangat banyak laskar FPI. Sungguh sangat banyak FPI kalau itu FPI semua. Dan mana atribut FPI, jangan asal menuduh. Mana atribut FPI yang baca wakulja, yang mulai
buat rusuh mana. Jangan asal nuduh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu fitnah, itu pembohongan publik, itu adalah ghibah yang dosa besar. Yang jangan cuma ngomong-ngomong Islam, tapi nuduh sesama Islam yang dapat menghancurkan Islam. Itu bahkan lebih bahaya daripada karena ini mendunia. Berarti yang video ini beredar seluruh dunia yang dapat menghancurkan nama baik orang lain dan dapat melemahkan Islam. Dan orang-orang kafir ini ketawa. Orang kafir itu senang melihat kenapa ada perpecahan sesama Islam. Sebenarnya yang itu dari masa yang masa mungkin dari kalangan orang awam yang tidak bisa menahan emosi, bangkit, ingin menyerahkan tongkat dan ingin memaksa azannya mualatnya khutbah harus mualat. Jadi terjadilah tolak menolak sebenarnya oleh pihak mereka juga, oleh pihak yang tidak setuju. Jangan buat rusuh, jangan menghalang-halangi. Ya, biar tidak ada terjadi masalah yang lebih panjang. Akhirnya bangkitlah FPI untuk menenangkan massa. Bahkan sampai FPI harus azan untuk menenangkan massa. Coba lihat di video itu. Tapi dalam video itu Tengku dituduh sebagai provokator. Apakah itu benar? Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, bahwa kita tidak tahu menahu tentang persoalan yang lebih panjang mengenai dengan Masjid Al-Izzah Kurmani. Karena ini masalah yang sudah lama ditangani oleh tokoh ulama dan tokoh masyarakat di seluruh desa yang ada di Kurmane. Ya, itu sudah lama ditangani oleh mereka. Kita cuma hadir memenuhi undangan. Ini yang perlu garis-garis di bawah, kita cuma hadir memenuhi undangan dalam rangka salat Jumat bersama untuk bersyukur bahwa di masjid itu sudah ada keputusan bupati untuk dilakukan sesuai dengan hasil muzakarah ulama. Tapi dalam video itu ada anggota FPI yang melakukan azan. Itulah kenapa anggota FPI melakukan azan. Azan itu kan nggak diharamkan di dalam masjid. Karena nggak ada dalil bahwa azan itu haram di masjid. Azan itu bukan cuma untuk salat. Azan itu boleh untuk menenangkan orang yang sedang ribut. Jadi ini orang sedang ribut, coba lihat di video itu. Dengan azan, maka semua masyarakat bisa tenang. Jadi ini apa langkah selanjutnya FPI dalam menghadapi video ini? Jadi kita tetap akan mendesak pihak yang berwenang untuk mencari sumber video ini, dan mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena di dalam video itu sudah diedit-edit, sudah dipotong-potong. Seperti dibilang ada tokoh daripada FPI yang meneror mereka. Apa itu teror? Yang di dalam video itu ada salah seorang masyarakat yang mengatakan agar kalau masalah ini tidak ditangani dengan serius, maka akan terjadi pertumpahan darah. Jadi itu bukan teror, tapi itu kan sekedar memberikan berita bahwa kalau misalnya tidak ditangani dengan serius oleh pihak yang berwajib, akan terjadi pertumpahan darah. Bukan teror. Artinya jangan sampai terjadi bentrokan di antara dua kelompok yang sedikit beda paham. Ya, sebenarnya kami FPI tidak mempersoalkan masalah khilafiyah. Kita tidak mempersoalkan masalah khilafiyah, masalah azan 2 kali atau tidak, masalah pegang tongkat atau tidak, itu urusan sunnah. Sudah ada keputusan. Cuma kalau ada orang yang menyalahkan, janganlah ditolak, janganlah dianggap itu mungkar. Karena itu pernah karena itu ada dalam hadis masalah pegang tongkat. Jadi jangan sebalik, ma'ruf dianggap mungkar, mungkar dianggap ma'ruf. Jadi orang yang menyerahkan tongkat itu ma'ruf, maka jangan ditolak. Kemudian orang yang mengajak untuk azan 2 kali itu juga bagian dari ma'ruf, untuk diamalkan. Jangan malah dihadapi dengan egois, dengan emosi. Mengenai saat sebagian jemaah membacakan wakulja, itu dalam video itu dianggap itu sebagai yel-yel. Sedangkan kalau kita pahami bahwa yel-yel itu adalah sebuah teriakan saat beraksi. Jadi sedangkan yang dibaca ini wakulja itu adalah ayat Al-Quran. Jadi bagaimana penilaian FPI ini terhadap orang yang menganggap itu yel-yel? Itulah sebenarnya itu penghinaan terhadap Al-Quran. Itu penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu dibaca dianggap yel-yel. Apa itu arti yel-yel?
Jadi wakulja al-haq itu punya arti. Jadi bukan yel-yel. Jadi kenapa tidak disebutkan saja? Jadi ada masyarakat yang membacakan wakulja, kenapa tidak? Biasa media lain menyebutkan membaca wakulja. Media-media lain walaupun media yang bukan media Islam, kalau misalnya masyarakat baca wakulja atau baca takbir, tetap disebutkan baca takbir. Tetap disebutkan baca takbir. Tetap mereka meneriakkan takbir. Tapi ini yang lucu, video itu yang katanya diedar oleh pejuang Al-Izzah, oleh orang-orang yang pecinta Al-Izzah, oleh pembela Al-Izzah, kemudian mereka yang mengaku juga orang yang membela sunnah. Tapi kenapa ayat Quran dianggap yel-yel itu? Itu yang lucu, itu yang aneh. Ada siapa di balik mereka? Jadi apa yang dapat Tengku sarankan mengenai video itu yang sudah diedit? Bahkan di saat wawancara Tengku, suara Tengku itu hanya diambil kalimat-kalimat yang bisa diartikan dengan arti yang lain. Jadi apa yang bisa Tengku sarankan untuk pembuat video itu? Ya, kita mohon video itu dibuat sepenuhnya. Jangan lagi diedit-edit. Dan mereka harus meminta maaf terhadap kesalahan mereka. Kesalahan mereka telah mengedit dan telah mereka memprovokasi menuduh FPI. Sedangkan FPI tidak terlibat dari awal, jangan dituduh FPI sebagai provokator. Ini yang masalah. Ya, jadi harus mereka mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Apalagi dikala saya diwawancarakan hadir pada waktu itu, langsung saya turun dari mobil, polisi datang menanyakan kepada saya gimana. Saya bilang bahwa FPI tidak terlibat, cuma kami penuhi undangan. Sambil saya senyum-senyum, saya tidak bilang apa-apa, cuma kami tidak tahu lebih panjang, kami cuma memenuhi undangan. Jadi FPI memenuhi undangan, hadir, kami tidak tahu lebih panjang. Tapi apa katanya? Tunku Muslim At-Tahiri atau Muslim At-Tahiri setelah berjanji tidak buat ribut, tapi laskarnya ternyata buat ribut. Itu harus dibuktikan. Dan jangan dinampakkan di video itu cuma video yang rekaman di awal dikala Laskar FPI atau aktivis FPI di luar masjid sedang berdiri, sedang sampai ke sana. Itu bukan sampai untuk buat rusuh, untuk salat Jumat itu kan nggak dilarang. Apalagi ada pengumuman pada waktu itu di masjid itu dibuat pengumuman lewat mikrofon. Kalau ada yang ingin buat rusuh silakan keluar dari masjid. Kalau yang ingin salat silakan masuk. Karena kami tidak ingin berbuat rusuh, maka kami masuk ke masjid. Karena sudah dibuat pengumuman kalau ada yang ingin buat rusuh jangan masuk. Kalau ada yang ingin salat silakan masuk. Kan nggak ada larangan. Yang berbaju FPI tidak boleh masuk. Kalau misalnya ada pengumuman kayak itu kami juga hargai. Yang berbaju FPI jangan masuk. Kita pertanyakan kenapa tidak boleh masuk yang berbaju FPI. Dan kalau ada di media itu ditayangkan, kenapa ada yang baju ormas pakai masuk ke masjid? Kan nggak ada larangan yang berbaju ormas. Kan di situ juga ada polisi, di situ ada tentara, ada logo mereka juga. Kita juga punya logo, hadir sebagai untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Selama tidak ada logo yang menyolok. Apalagi baju putih juga nggak dilarang. Kecuali baju yang bertulisan bermacam-macam sehingga menghilangkan kekhusyukan orang salat, itu yang dilarang. Dan terkait di video itu bahwa mereka menuduh bahwa FPI sudah buat sejarah baru, salat Jumat 2 kali dalam satu masjid. Ini sebenarnya kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka masyarakat yang belum salat, sehingga mereka yang belum salat. Karena pada awalnya karena mereka nggak sempat salat karena sudah ribut, dan FPI juga menenangkan orang ribut karena nggak sempat salat, maka salatlah. Maka mereka salat. Jadi bukan salat 2 kali dalam satu masjid. Apalagi di antara yang telah salat dan yang belum salat beda paham, walaupun masalah khilafiyah. Jadi bukan arti salat Jumat dan 2 kali dalam satu masjid, bukan FPI yang buat. Jangan mereka nuduh FPI buat salat Jumat 2 kali dalam satu masjid. Maka kita harapkan kepada media, kepada seluruh media, apalagi media Islam, untuk tabayun, khususnya kepada pihak panitia atau pihak tokoh ulama dan masyarakat Kecamatan Muara Batu, bagaimana asal ceritanya. Ini harus tabayun. Nah, jangan sekedar jangan mudah menuduh orang sehingga terjadilah pecah belah sesama Islam.
Jadi bukan setiap baju putih itu FPI. Bukan asal orang udah pakai baju putih itu FPI, bukan, belum tentu. Jadi jangan bilang oh itu masa FPI. Yang buat itu masa FPI karena berbaju putih. Itu bukan setiap baju putih adalah FPI. Walaupun FPI berbaju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PSI Islam ingin menanyakan tentang keberadaan video di YouTube yang berjudul Kisruh Masjid Al-Izzah tanggal 20 Mei Krumane. Nah, di situ dalam video itu bahwa mengatakan kejadian kericuhan yang terjadi dalam masjid pada Jumat tanggal 20 Mei itu bahwa FPI yang melakukannya. Kemudian juga dianggap yang kejadian di situ adalah FPI yang memprovokatornya, yang memprovokasinya. Juga Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiri sebagai dalangnya. Mungkin saudara pihak panitia, Bapak bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan FPI dalam masalah Masjid Al-Izzah Krumane Aceh Utara itu. Kalau mengenai masalah apa yang maksudnya itu tentang gerakan yang terjadi di Masjid Besar Al-Izzah, itu sama sekali tidak ada keterlibatan dari pihak FPI. Pihak FPI cuma orang yang diundang, cuma diberitahu, bukan tujuannya untuk membuat kisruh di tempat ibadah. Ini semata-mata hanya kerja daripada masyarakat. Kami di pihak panitia cuma memfasilitasi saja tentang apa gerakan yang terjadi untuk turun ke Masjid Al-Izzah. Tentang hal itu, kalau dipertanyakan kenapa memang harus turun ke Masjid Al-Izzah, itu ada atas dasar permintaan imam-imam masjid 8 desa termasuk masjid termasuk masjid kecamatan yang terjadi di sini sekarang. Imam masjid 8 kemasjidan di dalam kecamatan Muara Batu dan 24 desa dalam kecamatan Muara Batu. Jadi dari imam tersebutlah terbentuk panitia yang menjadi fasilitator untuk menggerakkan massa, atau bukan massa yang digerakkan, tapi untuk mempertanyakan, bermusyawarah dengan orang kecamatan. Hal itu telah dilaksanakan tahap pertama dengan pihak Mustika, kemudian ada tangguhan dari pihak Mustika, kemudian tidak dilaksanakan oleh pihak Mustika yang dijanjikan kami akan diundang, kemudian masalah tanggal 28 tersebut itu sama sekali, saya ulang, sama sekali tidak ada keterlibatan dari pihak FPI. Ya. Tidak ada. Dari awal sampai akhirnya sekarang persoalan masjid, apakah ada campur tangan Tengku Muslim At-Tahiri, Ketua FPI Aceh? Dia nggak pernah tahu. Tidak pernah Kalau tahu. masalah gerakan massa yang ada di Kecamatan Muara Batu, dia nggak pernah tahu. Cuma dikasih tahu kemarin kalau bisa untuk turun sama-sama kita ke masjid agar bisa mengadakan musyawarah, adakala pertemuan-pertemuan di mana ada bisa mengamankan mungkin atau mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Bupati yang ingin diumumkan pada hari tersebut. Berarti udah ada kesempatan yang bahwa Bupati hadir waktu itu untuk membacakan SK baru Ya, dan mencabut SK lama. ya, Nah, ternyata sampai di situ tidak ada. tidak ada. Nah, jadi tentang kejadian rusuh di masjid, boleh kita anggap itu dikarenakan apa namanya? Rusuh, maksudnya rusuh tentang Ada warga yang minta mengulangi khutbah ya, setelah salat Jumat dilakukan oleh penghuni Masjid Al-Izzah. tentang itu tidak ada sangkut pautnya. Tentang itu tidak ada sangkut pautnya dari pihak FPI dengan pihak FPI, tidak ada sangkut pautnya. Karena ini kan jamaah sudah banyak yang turun ke masjid. Dari jamaah orang pihak Al-Izzah yang mau menjadi badan kepengurusan dari Al-Izzah,
kan cuma sedikit, yang masa yang lain dari 22 desa yang lain kan banyak yang turun, sehingga sampai di situ kan ada perbedaannya tentang tata cara pelaksanaan khutbah, sehingga di pihak Masjid Al-Izzah tidak diulangi khutbah. Salah satu jamaah dari antara sekian banyak jamaah, bahkan sampai ratusan jamaah berdiri untuk meminta khutbah diulangi. Apakah FPI pernah memberikan saran atau ide agar Masjid Al-Izzah itu harus diperjuangkan oleh Aswaja untuk dialih status kepada masjid kecamatan? Juga tidak sama sekali, tidak ada hasutan dari mereka. Pihak FPI tidak ada hasutan sampai ke arah itu. Cuma ini benar-benar keinginan masyarakat, keinginan para imam-imam kampung, imam-imam desa, imam-imam masjid yang ada dalam Kecamatan Muara Batu untuk bisa kerjasama dalam Masjid Al-Izzah. Karena itu kan di masjid kecamatan, dan sampai ke Jakarta tahu bahwa itu masjid kecamatan, dan semua bantuan tidak untuk masjid satu kampung, atas nama masjid kecamatan yang dikeluarkan semua bantuan. Itu yang dapat informasi kepada saya dari orang-orang tokoh-tokoh yang dahulu-dahulu. Berarti kekecewaan ini berawal dari tidak terbukanya kepengurusan selama puluhan tahun yang ke belakang.